Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kembali kepada kita kenikmatan demi kenikmatan untuk kita mensyukuri dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keistiqomahan dalam amal-amal kebaikan sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Tidak lupa kita sama-sama niatkan i'tikaf. Allahumma nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Meniatkan i'tikaf di pagi hari ini di masjid ini. Mudah-mudahan dengan niat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan rasa pertanggungjawaban kita atas apa amal yang kita lakukan. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Abu Warad di mana Muhammad bin Muslim yang merapakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menceritakan bahwa ada seseorang itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah banyak berjuang untuk Islam. Uangku habis, badanku sakit-sakit." Ini perkataan sahabat ini kepada Rasulullah. Ini keluhan-keluhan, Pak. Kadang-kadang kita sering juga mengeluh. Bila sudah kepanatan ba'amal lalu mengadu itu, uyuh dah aku nijah, banyak dah aku bersedekah. Kadang-kadang keluhan itu bisa timbul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu innallaha idza ahabba 'an abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbar. La khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan daripada seseorang hamba, la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu, yang mana tidak ada kebaikan pada seseorang tersebut yang mana hartanya tidak habis dan badannya tidak sakit. Maka dikatakan tidak ada kebaikan kalau orang itu sehat aja, itu merasa nyaman aja, anak nyaman terus kada suah habis hartanya, kada suah disedekahkan, ada habis saya hartanya dikumpulkan betuyuk-betuyuk.
Nanti kadang-kadang datang musibah lain, habis hartanya bukan untuk amal, tapi kadang-kadang ditipu orang. Habisnya hartanya bukan karena amal, karena maaf musibah kebakaran. Kadang-kadang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan pada orang yang hartanya tidak habis dan badannya tidak sakit-sakit karena amal. Jadi kalau seandainya hari ini harta kita itu banyak berkurang dalam hitungan kita untuk amal, maka itulah sebuah kebaikan. Dan badannya mungkin capek, sakit, makanya dikatakan amalan untuk istiqomah itu mendatangkan pahala walaupun satu ketika dia sakit. Orang itu sudah garing dulu beramal tiap hari sholat subuh berjamaah. Suatu ketika dia sakit, lalu dia tidak bisa pergi ke masjid, maka nilai pahalanya diberikan Allah SWT terus berketerusan, dia dianggap sholat subuh berjamaah walaupun dia tidak lagi sholat berjamaah. Nah, ini pentingnya istiqamah itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu ijabtalahu sabbarah. Sungguhnya apabila Allah SWT mencintai seorang hamba, kata Allah, sungguhnya apabila Allah SWT ahabba 'abdan, mencintai seorang hamba itu, maka ibtalah, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, wa ijabtalahu sabbarah, maka Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Nah, ini kesabaran inilah jemaah yang dirahmati Allah SWT yang diharapkan daripada manusia ini. Karena kalau kemarin kita bercerita tentang sabar itu seperti mana kepala pada badan. Kalau orang sabar itu maka dia akan menyelesaikan satu masalah dengan sabarnya. Kalau kemarin kita pernah bercerita juga, orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan satu keberhasilan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa dipenjara oleh penguasa secara aniaya hingga ia mati, maka ia mati syahid. Barang siapa dipenjara oleh penguasa secara aniaya sampai ia meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Asal yang dianiaya tersebut atau yang dipenjara tersebut oleh penguasa ini, dia tetap ibadah, sholatnya ada. Jadi kalau seandainya orang tersebut meninggal dunia, anggaplah dibunuh seperti itu, apakah dia syahid? Tidak bisa kalau dia tidak sholat. Nah, ini pentingnya. Makanya pada saat Rasulullah SAW pernah mendoakan pamannya Abu Talib, di saat Abu Talib itu akan meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ya Allah, berikan ampunan kepada pamanku ini. Dia telah banyak berjasa kepada Islam. Pamannya itu banyak berjasa awal Islam. Aku kecil dijaganya, aku besar dipeliharanya, aku kemudian dijaga dari musuh-musuhku. Ini ke pamanku ini banyak jasanya. Maka di saat akan meninggal, Rasulullah berkata, wahai pamanku, qala la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini password. Ucapkan la ilaha illallah, engkau akan bahagia. Engkau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan. Digelengkannya kepalanya. Nah, ini menyebabkan Nabi menangis. Menangis Rasulullah, ya Allah, pamanku kasihannya. Kayak apanya kada Islam nih. Kayak apanya kada Islam. Sedangkan aku pengennya dia ini Islam. Nah, pengennya Rasulullah. Tetapi kehendak lain. Maka berdoa Nabi, ya Allah, ampuni dosa pamanku ini. Maka kata Allah, tidak pantas seorang Nabi, dalam surah At-Taubah 119 itu, tidak pantas seorang Nabi yang mendoakan dan memintakan ampunan atas orang-orang kafir, atas orang-orang non-muslim, atas dosa-dosa mereka, walaupun itu pamannya sendiri, walaupun itu kerabatnya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri. Maka Allah dengan tegas mengatakan, tidak pantas, maka kada ingkat diterima. Makanya Abu Talib dalam riwayat dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dengan siksa yang paling ringan, yaitu diletakkan batu di bawah kakinya, otaknya
menggelegar, seperti mendidih otaknya. Nah, ini makanya orang-orang yang non muslim, orang tidak bisa kita mendoakan keselamatan bagi mereka. Makanya kalau seandainya orang Islam ini dikatakan oleh ulama pembeda daripada orang muslim dengan tidak muslim adalah sholatnya, kan begitu pembedanya. Makanya kalau orang tidak sholat, meninggal dia dunia, maka tidak bisa dikatakan syahid. Kalau seandainya meninggalnya memang harusnya syahid gitu. Kalau orang dalam satu hadis, barang siapa yang dia meninggal dunia disolatkan 40 orang saja, maka dia akan terbebas daripada siksa kubur, kan kayak itu tuh. 40 orang yang mensolatkan itu terbebas siksa kubur. Iya kalau yang meninggal itu pas solat. Amun kada sembayang, kada ingkat nyaman banget orang sugih. Sembayang kada suah, apa kada suah, meninggal inya nah diunjuk di samping seorang nyembayangkan 100.000, 100.000, 100.000, 40 orang 4 juta juga bang, masuk surga, nyaman banget. Dengkat. Makanya pada saat hitungan daripada syahid itu, hitungan daripada amalan yang Allah SWT berikan fadilah, kebaikan, jaminan itu, dia melakukan sholat. Maka ini kunci. Makanya kita ini kalau seandainya itu tidak kita lakukan, tidak bisa untuk kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang diridai Allah SWT. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul latakunu lahu darajah." Sungguhnya ada kalanya seseorang itu punya derajat, kata Rasul. Seorang itu punya derajat. Derajat itu kemuliaan. Derajat itu sesuatu yang ada pada dirinya yang kadang-kadang dia dihormati orang. Nah, ini derajat. Indallaha la yablughuha bi'amalihi hatta yubtala bibala fi jismihi fayablughuha bidzalik. Sesungguhnya ada kalanya seorang itu mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicapainya dengan amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan derajat seseorang. Lalu kemudian tidak bisa dicapai dengan amalnya. Maka amalnya tidak bisa mencapai daripada untuk derajat itu. Kita lihat di sini beberapa sahabat hatta yubtala bibalai, sehingga ia diuji dengan cobaan pada badannya, fi jismi. Fayablughuha bidzalik, dan cobaan itulah yang kemudian mencapaikan derajatnya itu sampai yang dikehendaki Allah. Bilal bin Rabah contohnya, sahabat Nabi, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Bilal bin Rabah itu seorang budak hitam dari, maka orang-orang hitam itu Pak, dikatakan ada dari Persia, dari orang-orang yang berkulit hitam. Itu biasa suaranya bagus-bagus. Suaranya bagus-bagus. Maka Bilal salah satu muazzin di antara dua muazzin yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk di Mekah. Itu salah satunya Bilal. Dan untuk mengangkat derajat Bilal ini untuk dia menjadi orang terkenal, orang yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bilal ini diuji. Mungkin amalannya tidak cukup waktu itu. Amalan Bilal tidak cukup untuk menjadikan dia seorang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka diuji Bilal itu. Pada saat dia mengatakan ahad, maka dia harus siap menerima hukuman daripada tuannya. Badannya dijemur, diletakkan batu besar di badannya dan diletakkan di terik panas matahari, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Ini luar biasa ujiannya. Tapi tetap dia mengatakan ahad. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang untuk memerdekakan daripada Bilal bin Rabah. Ini luar biasa ujian-ujian para sahabat untuk mendapatkan satu derajat. Maka kita juga sama, derajat kita ini kita bisa jadi orang
yang mungkin hari ini punya harta, hari ini kita punya kedudukan, hari ini kita punya jabatan, hari ini kita dihormati orang, baik itu ada Pak RT, ada dihormati orang karena kemuliaan kita sebagai orang yang dianggap dermawan, dihormati orang mungkin karena kita ini adalah orang-orang yang dianggap baik. Maka derajat itu didapatkan sebelumnya pada ujian. Nah, karena kalau tidak ada ujian, karena untuk amal saja kata Rasulullah SAW, ada derajat itu tidak bisa dicapai dengan amalnya. Berkhidmat sembahyang, tahajud tiap malam. Ternyata tahajudnya itu tidak mencukupkan daripada untuk naiknya sebuah derajatnya. Maka ditambah dengan ujian. Maka ujian inilah yang kemudian menaikkan derajat daripada seseorang. Kita ini hidup, kalau seandainya ada cobaan, ada ujian, maka diminta adalah kita sabar dengan ujian itu. Inilah yang akan meningkatkan derajat kita. May ya'mal su'an yujzabih. Dalam surat itu turun pula surat An-Nisa ayat 123. May ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, niscaya dia akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Nah, ini ada pula orang-orang yang dia mendapatkan cobaan, tapi cobaannya karena dia pernah melakukan sebuah kejahatan, lalu kejahatan itu mengakibatkan ada balasan dari Allah SWT, kejahatan juga buat dirinya. Nah, ini impas. Makanya Allah SWT ingin balas menghabiskan di dunia agar apa? Agar tidak ada lagi dia mendapatkan azab dan siksa di akhirat. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami dengan keadaan ayat yang mengatakan may ya'mal su'an yujzabih, barang siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberikan balasan dengan kejahatan itu. Sedangkan kami pernah berbuat jahat, sedangkan kami pernah berbuat maksiat. Apalagi sahabat-sahabat ini kan dulu awalnya sebelum Rasulullah SAW mengajak mereka ke dalam Islam, banyak perkara-perkara yang mereka rasa diri mereka penuh dengan dosa. Umar bin Khattab sudah pernah membunuh anaknya. Umar bin Khattab sudah sering membunuh orang-orang. Sahabat-sahabat lain juga sama. Pada saat turun ayat ini, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bergembira dengan turun ayat ini? Sedih kami. Karena kalau seandainya kami dibalas juga dengan kejahatan, bagaimana nasib kami? Qala Rasulullah, ghafarallahu laka ya Aba Bakr, alasta tamradu alaysa yusibuka al-adha alaysa tamsabu alaysa tahzan fahadha mimma tujzau nabi. Ghafarallahu laka ya Aba Bakr, semoga Allah SWT ampunkan kepadamu wahai Abu Bakar. Tingkatan Abu Bakar nih Pak. Tingkatan Abu Bakar saja merasa dia berdosa banyak. Takutannya dengan ayat ini. Takutan kalau seandainya pernah kejahatan yang dilakukan dulu dibalas oleh Allah SWT dengan kejahatan satu ketika. Maka kata Rasulullah SAW, ghafarallahu laka, semoga Allah SWT mengampuni akan engkau. Bukankah kamu itu pernah sakit, kata Rasulullah. Bukankah kamu pernah sakit? Ya Rasul, saya pernah sakit. Bukankah kamu pernah menderita gangguan? Ya, kata Abu Bakar, pernah. Di saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar waktu hijrah ke Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq membawa Rasulullah SAW dan kemudian dikejar-kejar oleh kaum kafir. Dan pada saat itu mereka menginap atau bersembunyi di Gua Hira. Bersembunyi bukan di Gua Hira, di satu gua sur. Kalau bahasa guanya sebuah gua. Dan pada saat itu Rasulullah SAW tertidur dan Abu Bakar menjaga Nabi. Dan Abu Bakar tergigit ular waktu itu. Tergigit ular atau ada mengatakan tergigit kalajengking. Nah, ini kan sakitnya Pak. Maka kesakitan itu yang pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, gangguan penderitaan yang pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bukankah kamu juga pernah merasa sedih
Kata Rasulullah, pernah ya Rasul, aku juga pernah merasa sedih. Dan semua itu, kata Rasulullah SAW, tujzau nabi, akan dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi kita susah-susah kita itu Pak akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Karena itu kita ini di saat ada kesusahan, kesedihan, gangguan-gangguan dari orang-orang lain, maka itu sebenarnya ujian kita saja. Ada orang nyambati kita, ada orang memfitnah kita, ada orang menghina kita. Itu gangguan-gangguan ini jemaah sebenarnya adalah tarbiyah bagi Allah kepada kita, ujian yang diberikan Allah SWT kepada kita. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika satu ayat turun, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad unzilat alayya ayah hiya khairul li ummati minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini keluar dan bersabda, telah turun satu ayat kepadaku yang bagi umatku lebih baik daripada dunia dan isinya. Summa qara'a hadhil ayah may ya'mal su'an yujzau bih. Kemudian beliau membaca ayat may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan balasan dengan kejahatan itu. Summa qal, lalu Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza aznaba dzamban fatusibuhu siddah au bala'um fid dunya fallahu akramu min an yu'adzibahu thaniya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya apabila seseorang mengerjakan satu dosa kemudian ia menderita kesulitan hidup atau memperoleh musibah ia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan membebaskannya untuk tidak menyiksanya. Masya Allah. Jadi ternyata kesulitan hidup itu, musibah hidup itu banyak Pak. Kadang-kadang kita merasa hidup ini ada saja susahnya, kurangnya. Ada dari anak lah, ada dari orang rumah lah, ada dari tetangga lah. Masalah kita banyak. Maka semua itu adalah untuk hal-hal sehingga kita terhindar daripada siksanya api, siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Karena itu banyak orang-orang yang hari ini dengan tetangganya mengeluh. Malih jadi tetangga banyak banget cincang-cincungnya. Kadang-kadang aku sarungan bakalahi awan tetangga tersebut, banyak begitu. Ada juga tetangga yang ucapannya kasar. Ada juga tetangga-tetangga itu yang suka mengganggu tetangganya yang lain. Bukan tidak ada, banyak. Sehingga kadang-kadang maaf, jemurannya karena ke rumah kita, membuang sampahnya sengaja ke rumah kita. Ada yang seperti itu. Teman-teman tetangganya miskin, inya orang sugih, tetangganya selalu dijadikan sasaran. Bila ada sikit-sikit tetangganya difitnahnya, ada sikit-sikit tetangganya yang dijadikan korban. Ini na'udzubillahi min zalik, kejahatan-kejahatan itu. Kita yang terkena musibah ini adalah suatu jadikanlah ia pelajaran bahwa inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, memang harus juga dimusyawarahkan. Karena tetangga itu kadang-kadang kadawani Pak. Kadawani anak nyampaikan karena bakalahi aja. Daripada bakalahi, maka bagusnya dia melapor ke Pak RT. Nah, lapor aja ke Pak RT. Lapor ke Pak RT. Ada satu ketika Bu Ibu pernah bertanya, "Ya Ustadz, bagaimana Ustadz? Ada tetangga saya itu baru Ustadz. Cuman dia tuh kadang-kadang air kami sudah diambilnya. Air landing itu Pak diputusnya.
Waktu orang rumahnya lagi begawian, ada di rumah, ledingnya tuh diputusnya, disambungnya ke rumahnya. Kada berpada. Ngalenya. Pada saat dipadahkan, Bu, ngapa ibu nyambung ke tempat kami? Ah, tidak apa-apa lah, jawab mamai pulang. Tetangga ini, Pak. Akhirnya kada nyaman, yang ibu ini tadi anak bakalahi kada nyaman, melapor ke Pak RT. Melapor ke Pak RT itulah RT selesai masalah. Selesai masalah airnya, solusinya Inya harus membayar air yang diambilnya kepada ibu ini tadi. Kayak itu tidak ada lagi jalan satu-satunya. Maka selang udah disambung. Ada dilakukan kebakalahi, itulah terjadi. Makanya perlu ada musyawarah sebenarnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti mana orang yang punya keteguhan hati. Dan para Rasulullah SAW juga selalu bersabar. Maka itulah ujian. Maka sabar inilah yang akan mendapatkan keuntungan bagi kita untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, bi an'umi ahlil ardi fayughmasu finnar ghamsatan fayakhruju aswada muhtariqan. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan daripada orang yang paling banyak nikmatnya di bumi. Nah, siapa orang yang paling banyak nikmatnya di bumi? Banyak orang-orang kaya, Pak. Nikmatnya dari halus, Pak, nyaman terus. Dari kecil abahnya sugih. Hidupnya mewah dari halus. Kemudian apa yang hendak dikasih, makannya apa yang tidak orang makan dia makan. Punya Anda dapat kenikmatan sampai dia besar. Sampai dia besar dia sugih pulang, menikmati daripada harta warisan orang tuanya, dan dia juga jadi orang hebat juga. Jadi bertambah-tambah hartanya, ada susah hidupnya. Lalu kemudian orang tersebut fayughmasu finnar, lalu dicelupkan kepadanya sejenak ia ke dalam api neraka. Nyaman tadi di dunia nih, lalu kemudian di akhirat itu dimasukkan ia ke dalam api neraka. Satu mat juga apa dimasukkan? Fayakhruju aswadan muhtariqan, lalu kemudian dikeluarkan kembali ia dalam keadaan hitam terbakar. Nah, sudah masukkan ke neraka kan terbakar badannya, diangkat kemudian hitam badannya. Fayuqal lahu hal marabbika na'im qattu iz kunta fiha, maka ditanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sewaktu kamu hidup di dunia? Fayaqul la, tidak pernah dia. Padahal selawasan tuh hidup di dunia nyaman 40, 50 tahun, 70 tahun. Nyaman terus di dunia. Tapi pada saat di akhirat dicelupkan ke neraka sebentar saja, diangkat kemudian ditanya, apakah engkau pernah menikmati kehidupan dunia? Dijawabnya kada suahnya. Kenapa? Karena penderitaan akhir itu pada akhir. Kan gitu. Sakit itu pada akhir. Di saat ia sudah ditempatkan di tempat yang akhir sakit, maka ditanya apakah suah merasakan nyaman? Dia akan nyambat kada nyaman. Dia menjawab tidak enak, tidak ada jinyak kenikmatan. Saya selalu berada dalam musibah sejak saya diciptakan. Kenapa? Karena pada saat itu dia terakhir dimasukkan ke neraka. Maka dia tidak mengakui bahwa dia itu merasa hidup senang di dunia. Dan kemudian orang yang paling berat penderitaannya di dunia ditangkan. Ada lagi kemudian orang ini di dunia biasya di ahli dunia bala'a fayughmasu fil jannah. Orang tersebut di dunia ini susah, Pak. Susah. Dari halus sampai ke ganal susah. Makan ngale, hidup ngale, orang tua miskin,
anak makan aja kadang-kadang bergantian, bergantian, hari raya kada bisa baju. Orang fakir miskin. Susah hidupnya. Lalu kemudian fayughmasu fil jannah, dia dimasukkan sebentar ke dalam kenikmatan surga. Dicelupkan ia ke dalam surga. Ghamsahu yakni yadkhulu fiha sa'ah fayakhruju ka'annahu al-qamaru laylah al-badri fayaqul hal marrabik siddatun faqtu fayaqulu la lam azal fi hadhihi an-na'im munzu khalaqani. Pada saat itu setelah dia masukkan ke dalam surga sebentar kemudian dikeluarkan lagi ianya dari surga tersebut dan wajahnya seperti mana wajah bulan cahaya mat bulan purnama, wajahnya berseri, Pak. Lalu ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan waktu di dunia? Maka dia menjawab, tidak pernah aku menderita di dunia ini. Aku selalu berada dalam kenikmatan di dunia itu. Sejak aku diciptakan aku senang saja. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Jadi kalau kita ini di dunia ini susah, oke. Tapi satu ketika Allah SWT masukkan kita ke dalam surga Allah SWT di akhirat, aduh, penderitaan dunia itu hilang. Sama orang sakit gigi. Waktu sakit gigi luar biasa, semalaman kadang ingat guring. Pas di gigi ubat, ampe sakit gigi. Atau dicabut giginya, ampe giginya, suah aja sakit gigi. Sudah kada ingat lagi aja kayak apa sakit gigi itu. Nah, misalnya itu. Kadang-kadang memang pada saat sakit kita menderita, tapi pada saat sehat kembali daripada penderitaan itu, kita merasa inilah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang pertama masuk surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yud'a ilal jannah alhammaduna lillahi. Orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang memuji Allah Subhanahu wa taala inilah orang yang nanti insyaallah akan bisa selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sifat sabarnya maka kita wajib untuk memiliki sifat sabar dalam menghadapi segala musibah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan batin kita. Maka sabarlah kita padanya, insyaallah semua insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita ke dalam orang-orang yang ahli jannah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdana wa afiyatiha wa nuril absara wa diyaiha wa qutil atsada wal arwaha wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qalbina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.